Halo semua, apa kabar? Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan masuk tahun 2026. Nah, menurut kalender Tionghoa, itu adalah tahun kuda. Kuda ini kan simbol semangat, keberanian, dan yang pasti, kecepatan. Jadi kayaknya ini bakal jadi tahun yang penuh energi dan pergerakan nih. Di budaya Tionghoa, ada loh pepatah yang populer banget. Bunyinya, Madao Cengkong, mungkin Anda pernah dengar. Ini tuh kayak ucapan doa buat orang yang mau mulai bisnis, mau ujian, atau mulai kerjaan baru. Intinya, harapan supaya suksesnya cepat dan hasilnya gemilang. Tapi, disinilah kita perlu jeda sebentar. Coba kita pikirin deh, apa benar kesuksesan sejati itu datangnya dari kecepatan kita, dari kuda kita, atau jangan-jangan ada sumber kekuatan lain yang jauh lebih dalam? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Zaman sekarang kan semua serba cepat ya. Siapa yang paling cepat? Dia yang menang. Siapa yang sampai duluan? Dia yang dianggap berhasil. Tapi coba bayangin deh, seekor kuda yang lari kenceng banget tapi nggak ada penunggangnya, nggak ada arahnya, dia nggak akan sampai ke tujuan kan? Yang ada cuma capek, tersesat, dan akhirnya jatuh. Oke, coba lihat slide ini. Ini perbandingannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada janji dunia, Madao Cenggong, sukses secara materi. Tapi di sisi lain, ada realita yang sering banget terjadi yang bisa kita sebut Madao Kongkong. Kudanya sih datang, suksesnya mungkin dapat, tapi hatinya kosong. Nah, inilah hasil dari perlombaan yang nggak melibatkan Tuhan. Jadi, ini dia poin kuncinya. Keberhasilan yang sejati, yang benar-benar bikin hati kita damai, itu bukan soal seberapa cepat kita lari atau seberapa kuat kita berusaha. Justru sebaliknya, keberhasilan itu lahir dari kesediaan kita buat berhenti sejenak, tarik napas, dan menanti-nantikan Tuhan. Dan ternyata, Alkitab punya jawaban yang kuat banget untuk ini. Ada di kitab Yesaya. Kitab ini tuh ditulis untuk bangsa yang lagi capek banget secara rohani, yang lagi putus asa. Sebuah perasaan yang mungkin relate banget ya buat banyak dari kita sekarang. Yuk kita lihat gimana caranya menanti itu justru jadi sumber kekuatan. Nah, ini ayat emasnya. Ayat ini menawarkan cara pandang yang benar-benar beda soal kekuatan. Ini bukan tentang kekuatan dari usaha kita sendiri, tapi kekuatan yang kita dapat saat kita menanti-nantikan Tuhan. Kata Ibrani untuk menanti-nantikan di sini adalah kowah. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Kowah itu bukan berarti duduk diam, pasif, dan gak ngapa-ngapain. Sama sekali bukan. Ini adalah iman yang aktif. Sebuah tindakan strategis di mana kita menggantungkan semua harapan kita, semua kepercayaan kita, sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan waktu kita belum lihat hasilnya. Konsep ini dijelaskan dengan sangat indah oleh Hudson Taylor, seorang misionaris besar di Tiongkok. Dia bilang, justru saat kita sepenuhnya bersandar sama Tuhan, kelemahan kita itu jadi titik awal dari kekuatannya. Jadi, menyerahkan kekuatan kita sendiri itu adalah langkah pertama untuk menerima kuasa Tuhan. Oke, jadi apa sih artinya kekuatan baru ini secara praktis? Ini bukan sekedar suplemen energi loh. Ini adalah sebuah pertukaran. Yuk, kita lihat gimana caranya kita bisa menukar rasa lelah kita dengan kuasa dari Tuhan. Coba deh perhatikan baik-baik kalimat ini. Ayatnya nggak bilang kita menambah kekuatan di atas kekuatan yang udah kita punya. Bukan. Ayatnya bilang kita mendapat kekuatan baru. Ini adalah pertukaran total. Kita kasih kelelahan kita, dan Tuhan kasih kekuatan yang baru yang sumbernya dari Dia sendiri. Dan ini nyambung lagi nih ke soal kuda tadi. Alkitab sendiri bertanya di kitab Ayub, emangnya kamu yang kasih tenaga ke kuda? Jawabannya kan jelas, bukan. Bahkan kekuatan kuda yang luar biasa itu adalah pemberian dari Sang Pencipta. Ya sama, begitu juga dengan kekuatan kita. Watchman Nee, seorang tokoh Kristen Tionghoa yang luar biasa, menyimpulkannya dengan sempurna. Kekuatan sejati untuk menjalani hidup ini, kuasa rohani, itu nggak datang dari seberapa keras kita kerja, tapi dari seberapa total kita bergantung sama Tuhan. Nah, kekuatan baru dari Tuhan ini bukan cuma buat momen-momen genting aja. Ini adalah bekal untuk seluruh perjalanan hidup kita. Baik pas kita lagi lari di tanjakan yang curam, maupun pas kita lagi jalan santai di jalanan yang datar. Dalam perlombaan iman kita, kadang kita emang harus berlari. Misalnya waktu menghadapi tekanan besar atau tanggung jawab yang berat. Tapi seringnya kita itu dipanggil untuk berjalan, menjalani rutinitas sehari-hari dengan setia. Nah, kekuatan Tuhan itu menopang kita di keduanya. Bukan cuma buat lari sprint, tapi juga buat maraton panjang kesetiaan. Billy Graham menangkap esensi ini dengan sangat baik. Panggilan Tuhan itu ternyata bukan untuk jadi yang tercepat, tapi untuk setia dan bertahan sampai garis finish.
Dia lebih menghargai ketahanan kita daripada sekedar kecepatan di awal. Jadi prinsip utamanya simple. Fokus Tuhan itu bukan pada seberapa hebat performa kita atau seberapa cepat kita. Fokusnya itu pada relasi. Apakah kita tetap berjalan bareng Dia, hari demi hari, dalam suka maupun duka, itu yang terpenting. Lalu kita lari, ini buat apa sih? Apa tujuan akhir dari semua ini? Kita tidak berlari tanpa tujuan loh. Alkitab, khususnya di kitab Wahyu, kasih kita gambaran yang luar biasa tentang garis finishnya, yaitu saat kita bertemu dengan Kristus sendiri, sang penunggang kuda putih yang menang. Itulah tujuan akhir kita. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan semua ini? Ini ada 3 langkah praktisnya. 1. Mulai hari dengan doa, bukan cuma dengan rencana. Awali tahun ini dengan firman Tuhan, bukan cuma daftar target pribadi. 2. Utamakan ketaatan di atas kecepatan. Ingat, sukses sejati itu datang dari taat, bukan cuma cepat. Dan yang ketiga, siap dipakai Tuhan. Jadilah seperti kuda yang siap sedia buat penunggangnya, setia, berani, dan taat sama arahannya. Jadi, sebagai rangkuman, di tahun yang baru ini, jangan coba-coba lari sendirian. Kalau terasa berat, jangan menyerah, karena selalu ada kekuatan baru yang tersedia. Dan yang paling penting, jangan sampai kita terjebak dalam perlombaan dunia yang ujung-ujungnya cuma mengejar kesuksesan yang kosong. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan ini. Di tahun kuda nanti, dan di sisa hidup kita, dengan kekuatan siapa kita mau berlari? Apakah kita akan terus mengandalkan kecepatan dan kekuatan kita sendiri, atau kita akan memilih untuk berlari dalam ritme dan kekuatan yang datang dari Tuhan? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.